Oke, 5 pertanyaan untuk Gardela Putra. Apa saja tantangan utama yang dihadapi musisi independen saat mencoba mendapatkan exposure di tengah dominasi industri musik arus utama? Oke, yang pertama musisi independen kalau menurutku itu kita kan dari segala produksi, promosi itu kan sendiri ya. Jadi tantangannya kayaknya itu kalau di compare sama label, musisi label itu udah punya tim sendiri dan udah mempunyai budget untuk promosi, produksi, mulai dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Nah, bedanya kalau musisi indie itu ya tergantung musisinya dia itu punya tim atau enggak. Nah tapi kalau nggak punya tim kan itu sendiri lah, jadi kita kayak pasca production, promonya itu menurut saya paling berat di situ, mungkin perbedaan yang paling signifikan itu. Oke, pertanyaan kedua. Seberapa besar peran platform digital seperti Spotify, YouTube, atau media sosial dalam membantu musisi independen untuk mendapatkan audiens, dan apakah itu cukup efektif? Oke, kalau kita lihat nih perkembangan musik dari zaman mungkin musik yang fisik ya, jualannya fisik sampai sekarang di era digital, itu pastinya perbedaannya sangat besar juga. Dan kalau ditanya apakah efektif mengenai platform Spotify, YouTube dan lain-lain, menurut saya itu cukup efektif ya, karena sekarang kalau bisa dibilang musisi yang memberi pilihan kepada para pendengar, dan pendengar itu bisa milih musik stylenya sendiri, jadi genre kesukaannya sendiri, dan uh, efektif juga karena menjadi media baru untuk para musisi-musisi, terutama musisi independen untuk berkarya ya, seperti saya contohnya musisi independen berkarya melalui platform Spotify, YouTube dan lain-lainnya. Menurut saya itu cukup efektif, tapi ya challenge-nya mungkin di persaingan. Ya sekarang apa namanya berlomba-lomba kreatif. Oke, pertanyaan berikutnya, Saudara Kristo. Pertanyaan ketiga, bagaimana menurut Anda peran media tradisional seperti radio, televisi, dan semacamnya dalam mendukung musisi independen? Wah, menarik. Apakah relevansinya mulai memudar dibandingkan media digital atau gimana? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Kalau ditanya seperti itu, sebenarnya menurut saya masih ada efeknya juga sih. Karena kan media radio itu, radio dan tradisional gitu-gitu ya, itu sebenarnya kan udah cukup lama ya, cukup lama. Dan sekarang hitungannya udah pergeseran lah. Kalau radio kan udah mulai masuk podcast seperti itu dan lain-lain. Tapi menurut saya masih efek sih, masih mengefek sih, karena saya sendiri juga masih beberapa menggunakan platform radio dan ya media platform tradisional lainnya, karena tergantung konteks dan target audiens juga. Kalau saya kan sebenarnya mau nge-reach kan music 80s ya, saya sendiri itu stylenya music 80s, genre music 80s, jadi sebisa mungkin itu mencapai all target lah, semua segmentasi, jadi dari mulai orang tua, Gen Z, remaja, sampai yang kecil ya, yang anak-anak kecil gitu, jadi masih ada efeknya juga sih. Oke, tadi kan media tradisional nih. Sekarang kita balik lagi ke digital platform. Ini menurut Anda bagaimana strategi yang bisa diterapkan musisi independen untuk bisa menonjol di tengah persaingan yang semakin ketat di platform online? Bagaimana tuh mendapatkan audiens, exposure? Oke, yang pertama karena sekarang udah era digital, yang paling penting itu content creator sih. Jadi sebisa mungkin kita itu belajar mengenai content creation, karena itu kan pastinya juga meningkatkan exposure kita di sosial media seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap eksis di sosial media, karena menurut saya sekarang orang-orang ya, ataupun misal sponsor brand-brand tertentu mau membantu musisi tertentu itu karena ada value-nya. Value itu dilihat dari followers ataupun engagement di sosial medianya. Dan juga pastinya ya kita harus punya karakter sendiri, punya karakter di digital era ini, mungkin dari lagu, sosial media dan lain-lain. Tapi yang paling penting ya tetap kreatif sih. Oke, pertanyaan terakhir, Mas Kristo. Bagaimana
pentingnya kolaborasi antar musisi independen dalam membangun jaringan dan memperluas exposure. Apakah komunitas indie saat ini sudah cukup solid untuk mendukung satu sama lain atau bagaimana kolaborasi dan lain-lainnya? Justru penting banget sih kolaborasi, karena apalagi musisi indie ya, independen gitu kan, kita banyak lah musisi independen yang mungkin nggak ada tim dan lain-lain. Nah itu larinya ke teman-teman komunitas dan kolaborasi. Di situ kan bisa ketemu banyak musisi juga, mungkin yang genre sama atau mungkin yang beda, jadi kita bisa belajar juga ataupun kerjasama, atau mungkin kita bisa ketemu sama teman-teman misal yang akan jadi tim kita juga nantinya dari digital mungkin yang handle MV, music video dan lain-lain. Dan juga tadi kalau ditanya komunitas ya, komunitas menurut saya udah mulai naik sih, udah mulai solidaritasnya udah mulai oke gitu. Apalagi di Yogyakarta sekarang itu banyak banget komunitas musik kayak yang mulai dari jazz, blues, klasik rock, itu mulai kelihatan gitu loh. Jadi udah mulai mengguyur, dan itu bisa jadi kesempatan kita musisi independen untuk kolaborasi dan kenalan dengan musisi. Ya, terima kasih Gardela Putra Terima sebagai koresponden kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya Rega Kristian Saputra dengan teman saya Vincentius Christo Priamsa itu Kristo melaporkan hari ini. Terima kasih Gardela.